Salam baku dapa dengan kata Mama Aleta. Podcastnya Mama Aleta Fun. Karibmu berbagi cerita seputar perempuan, lingkungan, dan perjuangan tanah air yang percaya setiap cerita punya makna. Selamat siang Kakak Leta. Kita ada di Nausus. Saya senang sekali kita datang kembali ke Nausus. Kita sedang diskusi. Kita akan mendiskusikan tentang Nausus. Jadi Nausus itu saya dengar punya makna yang dalam buat orang Molo. Saya tidak tahu apakah hanya untuk orang Molo. Tapi sebenarnya Nausus sendiri itu artinya apa? Nausus itu adalah batu perempuan yang sebenarnya dia merangkul dan menyusui untuk masyarakat dan juga untuk sumber daya alam, khususnya untuk sumber mata air. Maka itu Nausus itu sebenarnya punya arti khusus. Dia adalah perempuan dan dia menyusui khususnya untuk yang ada di Molo, dan bukan hanya orang Molo saja, tapi sampai ke orang yang ada di hilir, seperti di Amanuban dan juga di Belo. Jadi wilayah yang lebih bawah ya? Iya, lebih bawah. Karena itu dia disebut sebagai batu perempuan yang menyusui batu-batu yang lain atau menyusui alam, sehingga dirawat begitu. Iya, dia perlu dirawat, dia perlu dijaga. Dia merawat tapi dia juga perlu dirawat. Iya. Dia merawat masyarakat, tetapi perlu juga dia dirawat sehingga dia tidak boleh hilang. Memang pernahkah ada pengalaman dia akan hilang atau terancamkah di masa lalu? Iya, di tahun 1990-an itu sebenarnya ada tambang yang masuk ke sini. Di wilayah ini? Ya, di wilayah ini, dan mereka melakukan kegiatan penambangan. Menurut orang Molo dan orang Timur, batu adalah batu nama yang sebenarnya Faut Kanaf, Oe Kanaf, dan Hau Kanaf. Apa itu Faut Kanaf, Oe Kanaf, dan Hau Kanaf? Faut Kanaf itu adalah batu nama. Faut itu batu. Batu. Oel itu air. Haub itu kayu. Itu marga daripada orang Molo, dan marga orang Timur sebenarnya diambil dari batu, air, dan juga kayu. Jadi istilah-istilah itu bukan hanya sebagai simbol yang biasa, tetapi ini sebenarnya dilakukan dengan upacara untuk mendapat nama dari tiga bagian itu, bagian batu, bagian air, bagian kayu. Nah, setelah mereka mendapat nama atau marga, maka mereka wajib setiap tahun harus melakukan upacara sebagai penghormatan bahwa mereka sebenarnya batu, air, dan kayu itu memberi marga kepada mereka, kepada manusia. Nah, oleh karena itu batu Nausus adalah tidak dimiliki oleh marga tertentu karena dia adalah batu yang menyusui, yang disebut dengan Nausus. Dia merangkul dan menyusui, dan dia adalah batu perempuan. Jadi marga-marga ini dia seperti terkait atau terhubung dengan batu nama ini. Iya. Nah, oleh karena itu pada saat orang mau merusak batu ini, masyarakat adat sebenarnya merasa kesal. Karena marga mereka berasal dari batu. Dan ini adalah perempuan yang
arti batu Nausus adalah batu yang menyusui dan dia batu perempuan. Ibu yang menyusui. Nah, kalau dia dihilangkan sama dengan menghilangkan perempuan juga. Jadi tidak bisa dia dihilangkan karena dia adalah batu yang menyusui. Jadi asal usul marga itu berasal dari batu sebenarnya. Iya, Sehingga iya. saat dia rusak maka perjuangan harus dilakukan untuk mempertahankan. Iya. Seperti apa dulu perjuangan itu? Jadi dulu itu sebenarnya batu ini ditambang, banyak masyarakat bingung mau mulai dari mana, siapa yang mau melakukan perjuangan, karena mereka juga takut karena ini izinnya berasal dari pemerintah. Dan masyarakat merasa apakah kita lawan negara, kita tidak bersalah. Nah, jalannya waktu masyarakat tidak tahu apa itu marmer. Kata marmer itu masyarakat tidak memahami. Pemerintah pakai kata marmer. Iya, pemerintah pakai kata marmer. Jadi masyarakat berpikir bahwa marmer itu sebenarnya untuk memoles batu ini menjadi lebih indah lagi. Itu pikiran masyarakat. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Masyarakat perusahaan potong batu ini membuat balok. Setelah itu mereka bawa keluar. Jadi masyarakat, ternyata ini adalah pembunuhan. Jadi tubuh itu seperti dipotong-potong, Iya, dibawa keluar. Dibawa keluar. Ini adalah pembunuhan. Maka dari pembunuhan itu masyarakat tidak setuju. Terus kita waktu itu saya juga tidak memahami tentang apa itu demonstrasi. Tetapi karena kita mengumpulkan masyarakat, merangkul masyarakat satu persatu, untuk bagaimana kita berkumpul dan kita bercerita tentang siapa itu Nausus. Apa itu batu Nausus? Jadi seperti mengingatkan lagi dan menyambungkan lagi ikatan. Iya, jadi kita saling bertanya apa itu batu Nausus. Dan batu ini mau diapakan? Apakah batu kosong atau batu yang sebenarnya punya makna? Atau batu yang Batu nama tadi. Nah, batu nama yang sebenarnya. Dan ini adalah batu perempuan untuk seluruh perempuan yang ada di Molo. Nah, dari situlah kita mulai bergerak untuk mengatakan ini tidak boleh. Dan itulah perempuan yang ada di Molo mengambil bagian depan untuk bagaimana mereka harus berjuang untuk melawan. Dan berhasil ya. Dan berhasil. Tambang marmer itu berhasil ditutup dan kemudian wilayah ini menjadi semacam tempat belajar buat masyarakat adat. Iya. Molo, Amanuban dan Amanatun. Amanatun. Jadi setelah kita hentikan, kita mulai menggali pengetahuan tradisional, pengetahuan yang ditinggalkan oleh leluhur tentang perjanjian, karena sebut batu Nausus ini adalah batu yang hidup, bukan batu yang mati. Nah, setelah itu kita mulai menggali untuk belajar sama-sama apa dia menyusui apa. Ya, bukan batu yang tidak menyusui, tapi batu yang sebenarnya menampung banyak air di dalam batu itu. Itu dia hidup. Dan itu yang dia hidup. Ya, setelah itu kita mengatakan bahwa batu hidup. Nah, mulai batu hidup kita belajar dia menghidupkan siapa. Mulai kita belajar pengetahuan itu dia menghidupkan siapa. Setelah itu kita ternak memberi penghidupan dari air. Rumput sehingga ada rumput, pohon, dan saling menghidupkan. Jadi bukan hanya batu, adalah dia menampung ketika di musim kemarau kan masih ada sumber air. Jadi dia saling menghidupkan antara tumbuh-tumbuhan yang ada di atas pohon, di atas batu, dan juga
dibawa dari batu. Jadi ini saling menghidupkan. Sama dengan manusia, saling memberi pengetahuan dan saling mengisi antara satu dengan yang lain. Karena batu juga akan selamat kalau manusia juga melindungi ya, melestarikan. Batu bisa diselamatkan kalau manusia tetap menjaga karena saling ketergantungan antara pohon, batu dan tanah. Nah, ini saling ketergantungan. Saling ketergantungan ini sebenarnya tiga ini memberi penghidupan. Kadang-kadang orang melihat bahwa batu itu adalah batu biasa, tidak ada apa-apanya. Mati. Batu mati. Tapi orang melihat pohon hidup. Ya, karena dia tumbuh kelihatan. Kelihatan. Air mengalir. Iya, air mengalir. Orang bilang air dan pohon adalah hidup, batu dan tanah mati. Nah, jadi orang selalu menganggap tanah itu mati. Kan orang bisa injak lewat, orang bisa buat apa saja dengan tanah. Tanah kan tidak bisa bergerak. Dia tidak protes dan karena dia tetap sama. Tetapi tanah itu hidup. Bagaimana itu? Tanah hidup, batu hidup itu seperti apa? Kenapa tanah hidup dan batu hidup? Batu sebenarnya menampung sumber mata air. Untuk tidak harus air itu habis. Tapi jadi dia simpan di rongga-rongga. Iya, di rongga-rongganya dan dia tetap supply setiap hari karena dia hidup. Menghidupkan. Tanpa ada batu, air tidak tertampung. Nah, terus kalau tanah hidup itu, bagaimana kalau tidak ada humus di dalam tanah yang menampung? Dan dia memberi penghidupan. Tidak mungkin pohon tanpa tanah. Dan tidak hanya air ya di tanah. Dan tidak hanya air. Cacing dan seterusnya juga. Dan itu semua saling mengisi di antara satu dengan yang lain. Sehingga pada saat itulah masyarakat adat Molo tidak setuju untuk harus menghabiskan batu, menghabiskan hutan, menghabiskan tanah. Jadi itu filosofi itulah yang masyarakat tidak sepakat dan menjaga batu perempuan ini untuk tetap dia harus ada. Sehingga disitulah perjuangan dibangkitkan. Terima kasih Mama. Semoga cerita tadi bernas. Kami undang kamu untuk mengusulkan topik podcast selanjutnya. Bye!